Halo bro, selamat datang kembali di Dunia Kreator, channel dimana kita akan bahas serba-serbi dunia kreator dengan segala dinamikanya. Dan hari ini kita bakal ngomongin topik yang cukup menarik, yaitu kenapa penonton kabur di menit pertama, dan yang lebih penting gimana cara bikin mereka stay. Karena di era ini, retention itu bukan sekedar angka. Retention adalah nilai kesetiaan penonton terhadap cara kamu bercerita. Jadi yang pertama yang coba kita bahas adalah biasanya orang itu suka bilang penonton sekarang tuh maunya instan ya, susah fokus, gampang bosan. Padahal kenyataannya mungkin tidak seperti itu bro. Penonton itu bukan makin bodoh, penonton cuma makin terlatih. Mereka sudah melihat ribuan konten, mereka sudah tahu mana kreator yang otentik dan mana kreator yang cuma ngemis perhatian. Jadi penonton pergi itu bukan karena durasi, tapi karena ketidakotentikan dalam pacing. Mereka bisa tahan nonton video 30 menit kalau ceritanya enak, dan kalau mereka bisa skip video 20 detik kalau ceritanya kosong. Jadi kalau konten kamu kehilangan penonton di 10 detik pertama, itu bukan karena mereka cepat bosan, itu karena mereka cepat menilai. Dan itu bukan kegagalan bro, itu adalah sinyal untuk jadi kreator yang lebih presisi. Kemudian yang kedua yang mau kita bahas adalah tentang hook. Dan ini yang harus dipahami adalah bahwa hook itu sangat penting. Jadi hook yang buruk itu biasanya punya dua ciri. Yang pertama itu terlalu heboh. Jadi kalian harus lihat ini, inilah rahasia terbesar. Nah, penonton sekarang itu sudah kebal. Nada heboh seperti itu malah mereka tuh kabur. Kemudian yang kedua adalah tidak selaras dengan isi video. Ini kayak kamu mau masuk ke toko buku tapi isi di dalamnya itu alat bangunan. Kamu pasti kecewa kan? Jadi hook yang bagus itu ngasih alasan, bukan paksaan. Dan hook yang bagus itu mengajak, bukan penodong. Hook yang heboh itu mungkin bikin orang klik, tapi hook yang elegan itu bikin mereka tetap stay. Dan yang kita kejar itu bukan klik, yang kita kejar adalah trust. Kemudian yang ketiga adalah terkait algoritma. Dan di bagian ini kita akan masuk ke bagian ruang mesinnya YouTube. Jadi YouTube itu tidak membaca perasaan penonton. YouTube itu membaca perilaku penonton. Jadi yang dibaca adalah yang pertama retention curve, garis yang menunjukkan menit keberapa penonton mulai kabur. Kemudian yang kedua adalah rewatch moment, titik dimana penonton nge-rewind bagian-bagian itu karena bagian itu bagus menurut mereka. Dan yang ketiga adalah drop off zone, bagian yang bikin mereka merasa tidak worth it untuk lanjut. Dan yang keempat adalah click through rate plus watch time, kombinasi yang menentukan apakah video kamu berpotensi direkomendasikan. Jadi algoritma itu tidak pilih kasih, dia cuma ngambil keputusan berdasarkan angka kesabaran manusia. Jadi kalau retention kamu anjlok di awal, YouTube membaca itu sebagai penonton nggak menemukan apa yang mereka harapkan, kurang cocok ini, jangan direkomendasikan ke orang lain. Tapi kalau retention stabil, bahkan cuma 45-55% pun, algoritma bahkan melirik, menarik ini, orang stay, ayo kita sebarin ke yang lain. Jadi retention adalah bahasa asmara antara konten dan algoritma. Semakin harmonis, semakin video kamu disukai. Kemudian yang keempat adalah tentang cara ngebangun struktur video yang bikin orang stay. Ini contoh blueprint pacing modern bro. Yang pertama, coba buka dengan konteks dan promise. Buka dengan sensasi, bukan dengan gimmick. Cukup kasih tahu kita lagi bahas apa, kenapa topik ini penting, dan manfaatnya buat penonton. Yang kedua, potong waktu jeda yang tidak berfungsi. Jadi video sekarang itu bukan harus cepat ya, yang penting adalah setiap detik harus punya fungsi. Diam itu boleh, tapi harus bermakna. Kemudian yang ketiga adalah kasih mini payoff setiap 20-30 detik. Ini seperti checkpoint dalam game. Contohnya adalah fakta-fakta kecil, insight, joke ringan, visual pendukung, atau pernyataan yang bikin penonton berdecak, iya juga ini gitu. Nah, penonton stay itu karena mereka merasa nggak rugi gitu. Kemudian yang keempat adalah coba mainkan ritme. Pacing modern itu bukan yang harus cepat terus gitu, bukan, tapi variasi. Jadi lambat, cepat, lambat, klimaks, tenang, punchline. Nah, itu bikin otak ngerasa video ini hidup. Kemudian yang kelima, coba tutup setiap segmen dengan teaser halus. Contohnya begini. Dan bagian ini penting bro, karena setelah ini kita bakal masuk ke bagian lebih teknis. Nah, itu bikin penonton mikir, lanjutin sedikit lagi aja deh. Nah, maka retention meningkat dan algoritma juga akan suka dengan video kita. Kemudian yang kelima, coba kita analisa kenapa konten retention tinggi itu begitu direkomendasikan sama YouTube. Jadi konten dengan retention tinggi biasanya punya ciri seperti ini. Yang pertama, itu intentional storytelling. Jadi setiap kalimat itu punya tujuan, tidak ada filler. Kemudian yang kedua, itu mengajak berpikir, bukan menyuruh. Jadi penonton itu suka kreator yang merangkul, bukan yang menggurui. Kemudian yang ketiga, itu visual yang relevan, bukan random estetik. Estetik boleh, tapi harus terkait dengan cerita apa yang kita bawa. Kalau visual tidak menambah makna, mending dibuang aja. Kemudian yang keempat, ada reward kecil sepanjang video. Jadi biar penonton merasa, wah aku sudah belajar sesuatu nih setiap 30 detik gitu. Kemudian yang terakhir, tidak lebay, tidak memelas. Penonton itu makin dewasa, mereka bisa membedakan konten yang jujur dan konten yang hanya menjual sensasi. Jadi retention tinggi itu terjadi ketika penonton merasa, gua dihargai di video ini.
Ya, jadi begitu bro, obrolan beberapa rahasia sederhana tentang retention. Jadi penonton itu pergi bukan karena mereka kurang sabar, dan juga bukan karena algoritma tidak suka konten kalian, tapi penonton pergi karena cerita kita tidak menghargai waktu mereka. Tapi begitu kamu ngerti cara membangun flow, cara berbicara dengan otentik, cara membawa penonton masuk ke alur cerita tanpa drama, maka kamu bukan cuma kreator, kamu jadi penjaga perhatian manusia. Dan itu skill yang nilainya makin mahal di dunia ini. Terima kasih bro buat yang sudah nonton sampai akhir video. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye.